Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hasanan ya, alhamdulillah ya, kita bisa memanfaatkan waktu lagi ya setelah Allah hidupkan kita kembali ya dari mati kita sementara. Subhanallah, kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan hidup ya, kesempatan hidup untuk melakukan aktivitas, pastinya aktivitas yang positif, yang baik. Nah, ini khususnya aktivitas kali ini kita diawali dengan belajar itu semua, insya Allah ya. Seterusnya kita akan bisa istiqomah ya sampai kita tidur lagi ya. Itulah kehidupan kita setiap harinya ya. Bangun tidur, apa yang kita lakukan ya. Setelah itu tidur lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab, apakah kita setelah tidur bangun lagi? Wallahu a'lam bishawab ya, hanya Allah yang tahu. Nah, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang menentukan umur kita, kapan kita akan dipanggil. Ya, banyak orang sehat ya, nggak taunya udah mendadak meninggal, subhanallah ya, kayak nggak merasa sakit gitu. Ada yang meninggalnya dikasih berupa penyakit dulu ya, mungkin wallahu a'lam bishawab, itu kan kehendak Allah semuanya ya. Kita harus terima apa yang Allah hendaki, kita harus terima dengan ikhlas ya, tapi dengan cara berikhtiar. Nah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi waktu, ayo kita belajar ilmu ya, belajar agar ibadah-ibadah kita ini maksimal sehingga Allah terima amal ibadah kita dari kita bangun sampai tidur lagi ya, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja al-qira'atu fil witri. Ini di buku halaman salatu mi'ah khamsu arba'in 345. Al-qira'atu fil witri. Al-qira'ah, bacaan dalam witir. Ya juzul qira'atu fil witri, diperbolehkan, maksudnya disilahkan membaca ya bacaan salat witir ba'dal Fatihah, setelah surah Al-Fatihah, bi ayyi syai'in minal Qur'an. Ya, bi ayyi syai'in minal, apa saja dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat, silakan bebas membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam di dalam salat witir. Qala Ali mengatakan, laisa minal Qur'ani syai'un mahjurun. Ya tidak jangan sampai di dalam Al-Qur'an itu ditinggalkan, tidak dibaca, ya harus dibaca. Fa'autir bima syi'ta, silahkan baca ayat-ayat apa saja di dalam sholat witir. Walakin, nah akan tetapi, al-mustahab idza autara bisalatin, disunahkan apabila dia membaca ketika sholat witir ayat qira'a fil ula, yaitu membaca di rakaat pertama ba'dal Fatihah, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Ya, surah Al-A'la ya. Nah, itu kan kalau kita sholat witir ketika Ramadan
setelah sholat tarawih. Nah kan rata-rata imam baca Sabbihis surah Al-A'la. Nah, ini yang kalau bisa sih nadanya jangan terlalu lama ya. Khawatir apa? Kelelahan. Karena memang sudah sholat tarawih lama gitu kan, ada yang lama. Terus tambah lagi witir, tambah lama lagi karena witir 3 rakaat. Nah, ya diatur waktunya karena kita memang buat makmumnya itu nyaman ya, biar bisa sholatnya khusyuk. Memang agak sedikit, tapi bacanya harus benar dan tajwidnya harus benar. Ya, itu yang pertama disunahkan membaca surah Al-A'la. Yang kedua wa fis tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Nah, surah Al-Kafirun ya dua. Yang kedua baca surah Al-Kafirun. Nah, ini kalau bisa, kalau misalnya sendiri sholatnya, nah ini kita nih kalau sholat witir membaca surat ini ya. Kalau baca surat ini sholat witir sendiri ini lebih afdal. Subhanallah, kalau sendirian silakan dibaca surah Al-A'la di rakaat pertama, surah Al-Kafirun di rakaat tsaniyah. Wa fis tsalisah di rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Ya, nih surah Al-Ikhlas. Ya, baca nah jadi 3 ya. Yang pertama surah Al-A'la, yang kedua surah Al-Kafirun, yang ketiga surah Al-Ikhlas. Wal muawwizatain, apa tuh muawwizin? Muawwizatain itu yang kita sering baca kul a'udzu. Nah, ada 2 kan? Kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Nah, ketika imam sering kita dengar ya setelah tarawih salat witir ketika apa di surah apa di rakaat ketiga kan membaca 3 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, setelah itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, minal jinnati wan nas tuh. Kalau udah dengar minal jinnati nas kayaknya plong gitu ya. Salat udah selesai semua. Ya, terawih selesai, witir selesai, alhamdulillah enak habis dengerin tausiah. Kultum ya, bukannya kultum malah setengah jam lupa ya dengan waktunya. Nah, harus diingetin ya, jangan sampai lama-lama. Memang ya kita kan besoknya lagi kerja lagi. Nah, ya harus diatur. Itulah pentingnya kalau kita bikin-bikin acara kegiatan bagaimana jamaah-jamaah juga senang ya. Yang terlalu lama harus diatur waktunya. Karena memang besok, nah kecuali kalau udah 10 malam terakhir, kalau sudah mau 10 malam terakhir itu memang harus diambil asal-asalnya lebih afdolnya ya, diperbanyak lagi baca Qur'annya ya. Subhanallah itu ya, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan, amin ya Allah. Subhanallah. Nah ini ya witir. Jadi kita kalau sholat sendiri baca surah Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ditambah lagi Al-Mu'awwidzatain yaitu dengan Qul a'udzu birabbil falaq min, nah terus Qul a'udzu birabbin nas ya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raqatil ula sabbihis tuh. Ya, Rasulullah membaca surah Al-A'la. Wa fi tsaniyah Al-Kafirun wa fi tsalitsah Qul huwallahu ahad. Tambah lagi wal muawwizatain, ditambah 2 surah ya al yang ada al apa Qul a'udzu. Ya tuh, ya ini bisa pahami ya. Alhamdulillah dapat ilmu. Yang mungkin selama ini kita bacanya ina atoina. Ya, nah harus diganti nih. Ya, sabis marabbikal a'la. Insya Allah kalau baca sendiri itu aman. Ya, bisa diatur. Kalau belum hafal boleh baca boleh. Tapi kalau bisa dihafal. Nah, ya Al-Kafirun. Itu subhanallah. Al-Qunut. Nah, ini ada bacaan kunut dalam sholat witir ya. Kita pernah imam membaca kunut ketika witir
Yushra'ul qunut fil witri fi jami'is sunnah. Fi jami'is sunnah. Ya, ini fi jami'is sunnah. Ya, ini disyariatkan membaca kunut dalam salat witir. Lima rawahu Ahmad wa ahli sunan wa ghairihim min hadits Hasan bin Ali alla qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu mengajarkan aku kalimat. Nah, kalimat-kalimat kata-kata. Ya, apa sih bacaan kunut dalam witir? Allahumma hdini fiman hadait. Ya, di sini ya. Kalau kita bacakan Allah kalau apa? Kalau bareng-bareng kan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Di sini kalau sendiri pakai ya. Kalau sama-sama pakai nah, ya ingat masih ingat ya kita belajar bahasa Arab ya. Ya itu domir ya. Subhanallah jangan sampai lupa ya. Ya diulang-ulang. Maafini fi man afait. Allahumma hadini fi man hadad ya Allah. Berikanlah aku petunjuk sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Tuh subhanallah. Ini bagus doanya di kalimatnya ya. Tawallani fi man tawallat. Nah, di sini tawalan itu pembimbingan. Nah, coba kita lihat di halaman 346. Ya, engkau selamatkan bimbing. Nah, bimbingan ya. Bimbingan. Ya Allah berikanlah kami bimbingan. Ya. Bersama orang-orang yang kau bimbing. Ya, tawallait. Wala ya'izum. Betul. Wabarik li. Kalau kami, wabarik lana fi ma'at. Ya Allah berikanlah kami keberkahan. Berikanlah aku keberkahan ya Allah. Tuh. Wakini syarra ma qadait ya Allah. Pelihara kami dari keburukan. Tuh. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Di sini disampaikan maksudnya engkau lah tolong. Nah, ya. Sesungguhnya engkau adalah menghakimi ya. Kalau Allah menolong kita itu tidak tentu. Wala ya'izzu man adait. Orang yang engkau musuh tidak akan menjadi mulia. Kebalikannya, Allah menolong kita, kita nggak menjadi orang hina. Tapi yang Allah musuhi, dia itu tidak akan mulia. Ya. Tabarak tarabbana wa ta'alait. Ya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan. Ya, maha suci dan tinggi engkau, ya Tuhan kami. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada Nabi Muhammad sallallahu ya. Wa ta'ala sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini bacaan kunut. Nah, hafal ya. Nah, setidaknya dihafal. Kenapa? Kalau bisa setiap sholat witir itu diakhiri rokaat ketiga itu membaca kunut. Nah, ini subhanallah banyak ya. Ini hebat. Nah, ini bisa nggak kita sholat witir habis itu kunut? Karena doanya sangat apa ya bagus sekali istinya. Ya, sangat mendalami karena membuat kita hidup nyaman, hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Di sini ya kunut di syariat kunut membaca kunut ketika witir. Nah, ada juga wadhab Syafi'i wa ghairihi dari Syafi'i mengatakan ila annahu la yuqnatu fil witri. Nah, tidak juga, nggak disyariatkan membaca witir. Boleh nggak baca witir? Illa, nah, kecuali finis fil akhir min Ramadan. Kecuali ketika masuk di pertengahan Ramadan. Nah, itu baru ya. Nah, diperbolehkan kita nggak baca kunut di sini. Lima abun nas ala an wa kana yusalli lahum 20 lailah wa la yaqnut illa fi nisfil baqi min Ramadan lon. Tidak kunut tapi kecuali di akhir Ramadan. Anna usala Sa'id bin al-Qunut fil witri faqala ba'as jaishan fatana. Waktu itu anna waruwiya Muhammad bin Nasr. Muhammad bin Nasr diriwayatkan dia bertanya Sa'id bin Jabir. An badil qunut fil witri. Kapan di awal kunut itu? Witir. Faqala ba'asa Umar bin Khattab jaishan. Ketika itu ada tentara fatawaratu mutawattan khafa alaihim. Nah, di sini. Ya, kalau kita lihat untuk
di halaman 347. Pada suatu ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan muslimin. Pasukan itu berada dalam kondisi yang sulit. Hingga Umar merasa khawatir. Umar membaca doa kunut. Nah, di akhir ya. Di paling bawah. Pada separuh waktu yang terakhir bulan Ramadan untuk mendoakan mereka. Nah, ya kan kalau kita umroh di Masjidil Haram itu imamnya itu biasanya Syekh Sudaisi selalu mendoakan Palestina yang perang-perang dulu pernah itu Shishan, subhanallah ya didoakan. Nah, kita mendoakan yang lagi diserang ya. Nah, terus karena doanya memang sangat dikabulkan ketika kita doa witir ya. Nah, itu. Lalu mahallul kunut kapan? Kapan kunut itu kapan? Ya juzul kunut qabla ruku. Nah, diperbolehkan atau disarankan kunut itu sebelum ruku. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, setelah membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, minal jinnati wan nas. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Nah, baca. Nah, itu ya. Ba'dal farad minal qiraah wa yajuzu kadzalik dan diperbolehkan juga ba'dar raf'i minar ruku'. Boleh. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Nah, ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina. Nah, langsung ya. Bisa. Tapi hati-hati imamnya jangan sampai Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, itu dikira sujud. Allah. Nggak taunya baca kunut. Kan banyak itu yang apa kena prank gitu. Sebenarnya. Udah kan sudah sujud Allahumma dina fiman. Hah, apa nih? Baik naik lagi. Itu kan malu diliatin yang belakang sama samping. Nah, itu bisa jadi mengganggu fokus di khusyuk di belakang gitu. Jadi bikin ketawa astagfirullahaladzim. Kalau ngelihat gitu ya. Nah, kalau misalnya dari minal jinnati wan nas, Allahumma, nah itu masih mending ya. Karena kan ini, tapi memang kebanyakan habis ruku ya kebanyakan ya. Tapi boleh dua-duanya boleh ya. Antara itu ya. Ba'da rafin ruku fam anhamid ansan an kunut qabla ruku au ba'da ruku faqala. Nah, ini ada yang nanya, ini kunutnya itu sebelum ruku apa setelah ruku? Kunna naf'alu qabla wa ba'dahu tuh. Kita melakukannya terkadang sebelum, terkadang setelahnya. Tuh, mahal kunut. Ya, subhanallah, kita udah belajar kunut nih ya. Jadi kita ini ya jangan sampai kita teori aja tapi kita nggak praktek, setidaknya kita menghafal. Nah, ini. Ad-du'a ba'dahu. Biasanya ada Bilal ya baca apa tuh? Ya, Subhanal Malikil Quddus. Subhanallah ya. Itu kalau ini enak ya bacanya tuh. Kalau habis sholat witir, kayaknya doa yang enak gitu kan. Pulang, habis itu melihat makanan, ya makan dikit, baca Quran, kayaknya aktivitas gitu enak gitu. Habis itu istirahat, bangun, baca sholat malam, baca Quran lagi, puasa lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya, mumpung masih hidup, ayo jadikan, nah ya, jadikan hari-hari yang sekarang ini seperti Ramadan. Jangan nunggu waktu Ramadan, ya kan? Apa sih bedanya Ramadan sama nggak Ramadan? Nah kan, bedanya cuma paling puasa sama terawih, itu aja kan? Tapi bisa nggak kita lakukan selain Ramadan? Bisa kan? Contohnya apa? Ya kita puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, ya terus terawihnya ya sholat qiyamul lail bisa kan malam, terus lalu sholat witir, nah sama nggak jauh beda baca Quran. Nah ketika datang bulan Ramadan itu udah terbiasa kita, tapi lebih ditingkatkan lagi. Nah, bukan berarti nunggu Ramadan datang baru kita mulai start, enggak. Ya emang kita ibadah cuma Ramadan aja. Ya, tapi kalau kita lakukan setiap harinya seperti bulan Ramadan, tapi kita tetap
pingin ketemu Ramadan ya, biar pahalanya itu berlimpah ya. Tapi kita dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan, pahala kita udah seperti Ramadan ya. Karena apa? Amal-amal kita seperti Ramadan. Bukan berarti pahalanya tidak sama. Memang pahalanya di luar Ramadan sama Ramadan tidak sama. Tapi pahalanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu yang lebih besar. Ya kan? Ya karena kita ibadah nggak milih-milih. Ibadah kapan aja. Ya subhanallah. Ini pentingnya mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Allah beri kesempatan kita kesehatan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sini. Jadi setelah membaca sholat witir, kita membaca Subhanal Malikul Quddus 3 kali. Subhanal Malikul Quddus. Ya Rasul misalnya saya min hadis bin Kaib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil witr sabbihisna pertama. Nah, ini udah 100 marrat wa yarfadun. Nah, sekarang la witrani fi lailatin. Apa itu? Tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Nah, karena dia bertanyakan, Ustaz boleh nggak habis witir terus bangun sholat tahajud witir lagi boleh nggak? Tidak ada. Ya, mal sholal witir summa badalahu ayyusalli jaza wala yudil witir. Enggak, tidak ada pengulangan. Ya. Di sini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fil lailah. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Wa an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaslimu tasliman yasma'u nasu ma yusalli raka'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'id, tetap duduk. Nah, makanya kalau kata ini badal witir wa jalis doa. Nah, itu ya. Jadi tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ini pentingnya ya kalau jadi tahu nih alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan doa bacaan ya, bacaan witir, lalu bacaan kunut. Nah, setelah itu kapan kunutnya, kapan kita bacanya, lalu tidak ada witir setelahnya, lalu kita membaca doa-doa setelah sholat witir, ya Subhanal Malikil Quddus. Nah, lalu sekarang kita belajar tentang mengkodok. Tuh, subhanallah, saking pentingnya itu witir sampai disunahkan, diperbolehkan mengkodok apabila nggak sempat witir. Zahaba jumhurul ulama ila masyru'iyati qada'il witir. Jadi para ulama ya maksudnya mensyariatkan qada' witir lima rawahul al-Baihaqi wal Hakim wa sahih al-Syafi'i. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum," apabila pada pagi hari dia walam yutar belum witir, nah ini dia. Fal yutir, maka witirlah. Nah, misalnya nih habis sholat subuh, ya Allah belum sempat witir, kayak mungkin ketiduran atau apa gitu kan, sakit perut. Ya kan biasanya kalau udah mulai pagi-pagi udah ini udah mulai mules gitu kan. Nah, itu boleh witir. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi man nama an witrihi au nasiyahu, apa barang siapa yang tidur yang enggak sempat sholat witir au nasiyahu atau lupa fal yusallihi idza dzakarahu. Diperbolehkan sholat apabila dia ingat. Oh iya, tadi saya belum sholat witir. Aduh astagfirullahaladzim. Sholat witirlah subhanallah. Ya, itu kita tuh diperbanyak ketemu Allah. Begitu pentingnya sehingga kita itu meskipun udah lewat diperbolehkan kita sholat witir. Nah, silahkan bertanya, ini mau masuk 10 menit terakhir. Nah, ini boleh ya. Karena Rasulullah SAW, ketika Rasul itu sama ya, itu apa yang dilakukan Rasulullah itu
itu buat contoh-contoh. Ya, ini boleh. Wal waqtalafu fil waqtil ladzi yuqda fihi. Nah, ini ada eh, nggak persamaan perselisihan di sini kita lihat. Ya, di halaman apa di saya mulai halaman 353 atau 354. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang waktu mengkodok waktu sholat witir. Menurut para penganut mazhab Hanafi, sholat witir dapat dikodok pada waktu-waktu yang tidak dilarang. Di sini, ya yukdo fi ghairu awqatin nahyi. Nah, di sini katanya ya, itu kata Hanafi, sholat witir dapat dikodok pada waktu-waktu yang tidak dilarang untuk menjadi sholat. Nah, sedangkan Syafi'i yukdo fi ayi waktin. Nah, Imam Syafi'i ya, diperbolehkan dapat dikodok kapan saja, baik di malam maupun di siang hari. Lalu menurut Malik dan Ahmad, sholat witir dikodok setelah terbit fajar. Tuh, langsung setelah terbit fajar itu langsung dikodok. Sebelum, nah di sini kalau ini sebelum sholat subuh dikerjakan. Nah, kalau ini sebelum sholat subuh. Boleh kita Imam Syafi'i boleh ya kapan saja atau sebelum sholat subuh kalau misalnya masih ingat. Gitu. Al-Qunut fi shalawatil khams. Nah, di sini disampaikan yusra'ul qunut jahron. Ya, disyariatkan membaca kunut itu dengan membaca terus dengan suara yang lantang. Ya, Allahumma dina, nah, langsung keras ya, jangan Allahumma dina filnya. Oke, lantang. Harus tinggi agar mendengarkan semua. Al-qunut fi sholatis subaki. Nah, ini dia kunut dalam sholat subuh. Ya, di sini ada apakah dibahas di sini? Nah, di terjemahannya tidak ada membahas tentang sholat. Oh, ada ya? Nah, al-qunut fi coba kita sedikit lagi. Al-qunut fi sholati subhi ghairu masyru'. Nah, tidak disyariatkan. Ya. Illa fin nawazil fa fiha yaqnutu fi wa fi sayr sholati kama taqaddam. Ya, karena karena Abi qad khalaf Rasulullah bahwa Ibnu Sittah qasar sana wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman faqul akanu yaqnutun qala la Aibunia kemusudas. Nah, di sini misalkan bahwasanya karena layak nutup fi sholati subhi illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Ya, ternyata subuh itu enggak disyariatkan. Boleh, tapi di sini kalau tidak disyariatkan, boleh tidak boleh. Maksudnya di sini kan bukan diharamkan tidak, tapi diperbolehkan tetap. Nah, mazhab Syafi'i annal kunut fi sholati subhi ba'da ruku' min qat'aniyah sunnah tuh. Kata ya ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, itu yang biasanya sholat subuh ada kunut-kunutnya berarti mazhab Syafi'i sunnah. Nah, illa Tirmidzi ya di sini wa fi sholati subhi faqala na'am fakilau qabla ruku' au ba'dahu ba'da ruku', tapi kebanyakan sih habis ruku'. Jadi silahkan. Tapi kalau kita bermadzhab Syafi'i, kita tetap membaca kunut ketika sholat subuh. Nah, di sini diperbolehkan meskipun ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Tapi dua-duanya sah sholatnya. Ini yang selalu dibahas ya, yang lagi rame biasa ya. Di situ gara-gara kunut ini mendingan nggak usah sholat. Nah, itu salah itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya, memang kita ketika imam kunut, ya kita ikut imam kunut. Ya, kecuali mohon maaf ya mungkin kalau dia bukan mazhab Syafi'i, ya silahkan. Tapi selama kunut itu diperbolehkan, disunnah, apa di sini kan bisa disunahkan, ikuti saja. Ya, kan di situ kan tidak diharamkan. Kecuali kalau kita ayo yang membaca kunut waktu sholat subuh berarti sholatnya nggak sah. Nah, itu baru kita nggak usah kunut. Tapi karena diperbolehkan, disunahkan, itu kita ngikutin imam. Nah, itu sebaliknya, apabila imam itu tidak membaca kunut, makmumnya kunut enggak? Ya enggak, harus ngikutin imam. Nah, itu logikanya ya. Nggak mungkin imamnya nggak kunut, kita kunut.
Allahumma hadina fiman hadait wa afina. Imamnya udah assalamualaikum waalaikumsalam. Dia masih kunut aja. Aduh, diliatin orang, udah selesai no, gitu kan. Ya, uzubillah. Nah, makanya ini logikanya, kalau imamnya kunut ikuti. Ya, kalau saya pribadi ya. Nah, kalau imamnya nggak kunut, nggak kunut. Saya kalau imam-imam jadi imam di masjid-masjid tempat lain, saya tanya di sini pakai kunut, kunut, oke. Sini nggak pakai kunut, nggak pakai kunut, oke. Nah, saya ikuti. Kita harus menghormati. Ya, silahkan kalau misalnya kunut, kunut. Ya, karena di sini tidak diharamkan. Nih, ya, mazala Rasulullah SAW yaknutu fil fajri. Nah, Rasulullah juga kunut hatta farqad dunya. Misalnya hukunutin nawazil kama sarihan firatul Bukhari wa hadisani. Ya, di sini diperbolehkan. Tapi jangan sampai diperdebatkan gara-gara kunut aja. Ini itu ya. Ya kalau nggak kunut ya nggak apa-apa. Jangan juga yang udah kunut, yang biasa kunut, kenapa nggak kunut? Kunut dong. Enggak juga. Ya, fleksibel. Ya, kita nggak bisa memaksakan karena ini kan sunnah. Apakah kita harus maksain orang, sholat sunnah, bangun, bangun, sholat sunnah, cepat, wajib? Ya kan enggak. Sunnah tuh kayak kan ya banyak sholat. Makanya kalau ketika kita sholat sunnah, mendengar qomat, ya udah selesai sholat sunnahnya. Kita harus berhenti karena apa? Karena wajib itu harus didahulukan daripada sunnah. Ya. Nah, makanya kalau sholat sunnah itu harus dikira-kira ketika 5 menit sebelum qomat, nah baru sholat sunnah. Kalau 1 menit sebelum qomat, ya jangan sholat sunnah. Ya, mungkin jangan kalau dia mau ya itu mencederai ya, kayak model-model sholat tarawih yang kita lihat 23 rakaat semua astagfirullahaladzim ya itu dalam berapa menit itu ya kan harus ketemu Allah berhadapan Allah kayak gitu enggak kan ya harus tenang ya kita ibarat ketemu sama pejabat juga harus tenang ya nggak buru-buru nggak taktim ya itu saja ya mudah-mudahan ya bermanfaat insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang qiyamul lail ya salat malam. Nah, ini penting juga. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar ya tentang sholat sunnah nih sudah banyak. Sholat rawatib ya diulang-ulang ya. Jangan lupa dipraktekkan ya kunut, witir ya. Nah, ke depan insya Allah ini nggak lama lagi nih insya Allah buku kita jilid 1 udah habis nih subhanallah ya. Masih ada berapa jilid lagi? 4 jilid lagi ya. Ya mudah-mudahan ya yang masih diberi kesempatan ya Allah mudah-mudahan ini baru fikih sunnah nih nanti ada lagi fikih ibadah fikih semua nih kita belajar baik hayya binanatatin bikrati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan alakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam.